Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi MTs Negeri 6 Kuningan. Pada pertemuan kali ini, yaitu Bapak akan menyampaikan materi akidah akhlak untuk kelas 7. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita sama-sama membacakan doa. Membaca doa di dalam hati. Atau awali pembelajaran kali ini kita dengan mengucapkan basmalah. Anak-anakku yang Bapak cintai, di sini Bapak akan menyampaikan tentang materi akidah Islam. Tetapi sebelum Bapak menyampaikan materi, mari kita doakan sama-sama apabila ada teman kita yang tidak bisa mengikuti pembelajaran dikarenakan sakit. Mudah-mudahan teman kita itu diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senantiasa kalian juga harus bisa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, pola makan yang baik di saat kondisi sekarang ini. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, materi kali ini yaitu tentang akidah Islam. Di sini sebelum Bapak melanjutkan ke materi, kita harus memahami dulu apa itu yang dinamakan peta konsep. Nah, peta konsep tersebut berarti hal-hal yang harus kalian lakukan ketika sedang proses pembelajaran. Di sini kita akan membahas tentang materinya itu pengertian daripada akidah Islam. Kemudian aktivitasnya bagaimana? Yaitu kalian harus bisa memahami dan mendiskusikan pengertian daripada akidah tersebut. Tetapi kali ini kalian mungkin tidak bisa diskusi dikarenakan kalian tidak bisa bertatap muka ataupun juga bertemu dengan yang lainnya. Kemudian setelah itu mari kita komunikasikan. Nanti setelah kalian mendapatkan hasil, mari kita komunikasikan. Nah, itu untuk peta konsep sekarang. Kemudian selanjutnya di sini sebelum Bapak menyampaikan materi yang tadi tentang pengertian daripada akidah Islam, sekarang kita lihat dulu kisah Siti Masitoh, yaitu wanita mulia yang mempertahankan imannya. Bagaimana kisahnya? Nah, sekarang silakan kalian baca terlebih dahulu kisah Siti Masitoh, wanita mulia yang mempertahankan imannya. Jadi Bapak mencoba untuk membacanya, dan kalian juga harus bisa ikut membaca, serta nanti kalian bisa memahami apa daripada isi daripada bacaannya tersebut. Nah, ini apa di dalam kerajaanku sendiri ada pengikut Musa. Ini teriak siapa? Teriak Fir'aun dengan amarah yang membara telah mendengar cerita putrinya perihal keimanan Siti Masitoh. Hal ini bermula ketika suatu hari Siti Masitoh sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir itu terjatuh. Seketika Siti Masitoh mengucap Astagfirullah. Sehingga terbongkarlah keimanan Siti Masitoh yang selama ini disembunyikannya. Ini jadi kisah tersebut adalah hanya sepenggalan saja, tetapi tidak mengurangi isi daripada kisahnya tersebut. Nah, baru saja aku menerima laporan dari Haman itu, yaitu menteriku, bahwa pengikut Musa terus bertambah setiap hari. Kini pelayanku sendiri ada yang berani memeluk agama yang dibawa Musa. Kurang ajar itu Siti Masitoh, itu kata Fir'aun itu ya. Jadi panggil Masitoh. Jadi si Masitoh itu dipanggil. Perintah Fir'aun pada pengawalnya. Masitoh datang menghadap Fir'aun dengan tenang. Tidak ada sesuatu pun perasaan takut di hatinya. Ia yakin Allah senantiasa menyertainya. Itu ya. Nah, Masitoh, apakah benar kamu telah memeluk agama yang dibawa Musa? Tanya Fir'aun pada Masitoh dengan amarah yang semakin meledak. Benar, jawab Masitoh. Mantap. Kamu tahu akibatnya? Kamu sekarang akan saya bunuh. Bentak Fir'aun, telunjuknya mengarah pada Siti Masitoh. Saya memutuskan untuk memeluk agama Allah, maka saya telah siap pula untuk menanggung segala akibatnya. Masitoh, apa kamu sudah gila? Kamu tidak sayang dengan nyawamu, suamimu, dan anak-anakmu. Lebih baik mati daripada hidup dalam kemusyrikan. Melihat sikap Masitoh yang tetap
yang tetap yang tetap tangguh memegang keimanannya. Fir'aun memerintah kepada para pegawai agar menghadapkan semua kelompok ini. Jadi Siti Mas itu tuh lebih baik mati daripada harus mendengar kata-kata Fir'aun. Siapakah sebuah dan ini kemudian Fir'aun menyuruhkan apa? Menyuruhkan menyiapkan sebuah belanga besar. Jadi kalau di kita itu apa ya, wajan yang sangat besar, diisi dengan air dan masuk hingga mendidih. Nah ini suruh dimasak sehingga Fir'aun pun ini. Itu perintah siapa? Perintah Fir'aun. Ketika semua keluarga Siti Mas itu telah berkumpul, Fir'aun memulai pengadilannya. Kemudian Mas itu, kamu lihat belanga besar di depanmu itu, kamu dan keluargamu akan saya rebus, saya berikan kesempatan sekali lagi. Tinggalkan agama yang dibawa Musa dan kembali untuk menyembahku. Kalaulah kamu tidak sayang dengan nyawamu, paling tidak pikirkanlah keselamatanmu, bayimu itu. Apakah kamu tidak kasihan padanya? Ini ujar siapa? Ujar Fir'aun. Tetapi di sini singkat ceritanya ya, mendengar kalimat terakhir ini ya, jadi kalimat terakhir yang diucapkan Fir'aun itu, Siti Masita sempat bimbang, tidak ada yang dikhawatirkan dengan dirinya. Suami dan anak-anak yang lain selain anak-anak musuhnya yang masih bayi. Naluri keibuannya muncul. Ditatapnya bayi mungil dan ya Pak ini dan digendongannya ya. Jadi bayi ada dia itu sedang menggendong bayi. Yakinlah masih toh Allah pasti menyertaimu. Sisi batinnya yang lain mengucap, ketika itu terjadilah suatu keajaiban. Bayi yang masih menyusui itu berbicara kepada ibunya, "Ibu, janganlah engkau bimbang. Yakinlah dengan janji Allah." Melihat bayinya dapat berkata-kata dengan fasih, menjadi tangguhlah iman Siti Mansur. Nah, ini dia semakin yakin ini adalah merupakan tanda-tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya. Allah pun membuktikan janjinya pada hamba-hambanya yang memegang teguh istiqomah keimanannya. Ketika Siti Masitoh dan keluarganya dilemparkan satu persatu pada lengan itu, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka sehingga tidak merasakan panasnya air dalam belanga itu. Jadi demikianlah kisah seorang wanita soleh bernama Siti Masitoh. Nah ini, jadi seorang wanita yang sangat soleh, yang memperteguhkan keimanannya sehingga Siti Masitoh tidak merasakan panasnya air. Ya, air yang mendidih itu tidak akan dia rasakan. Karena kenapa? Karena nyawanya itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj di Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, beliau mencium aroma wangi yang berasal dari sebuah kuburan. Kuburan siapa itu? Jibril. Ini Nabi bertanya kepada Jibril, tanya baginda Nabi. Itu adalah kuburan seorang wanita solehah yang bernama Siti Masitoh, jawab Jibril. Nah, itulah sekelumit tentang cerita tentang Siti Masitoh. Bisa kalian dilihat di buku pembelajarannya tentang cerita tersebut ketika Bapak belum tidak kurang paham ke kalian untuk menyimaknya. Nah, kemudian kalian coba lihat, amati gambar berikut ini. Nah, itu ada gambar apa? Ini silakan kalian amati bahwa gambar ini adalah gambar keindahan alam. Amati gambar tersebut, kalian perhatikan. Kemudian ini ada lagi. Gambar apakah ini? Silakan kalian amati. Itu adalah merupakan gambar-gambar planet. Bisa kalian amati gambarnya. Bagaimana gambar tersebut? Nah, ini. Nah, kemudian di sini. Nah, bagaimana tugas kalian? Tugas kalian adalah membuat pertanyaan. Ya. Jadi setelah tadi membaca kisah siapa di sini tadi? Kisah siapa? Kisah Siti Masitoh. Ya. Kemudian gambar-gambar yang tadi kalian coba membuat pertanyaan yang ada dalam pikiran kalian. Pertanyaan ataupun juga bisa kalian perhatikan dan renungkan gambar tersebut. Coba nanti kalian coba tuliskan, kemudian ungkapkan pertanyaan-pertanyaan kalian tersebut. Bisa nanti kalian dituliskan apa pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang kisah tersebut. Dan ini ada contoh pertanyaannya. Apa yang dilakukan Siti Masitoh yang mengakibatkan Fir'aun marah? Ini satu pertanyaan. Mengapa Siti Masitoh berani dimasukkan ke belanga bersama keluarganya? Ke belanga ya bersama keluarga. Kemudian bagaimana